ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas apa? Li'an. Apa itu li'an? Seorang suami yang sudah kalimat tertentu yang dijadikan Seorang suami yang sudah terlanjur menuduh zina kepada istrinya, tapi dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi yang adil. Akhirnya dia bersumpah dengan berapa kalimat? 5 kalimat. Fungsinya apa li'an? Agar suami itu terbebas dari hukuman menuduh zina. Karena menuduh zina itu kalau tanpa bukti ada hukumannya. Apa hukumannya? Dicambuk 80 kali. Karenanya jangan gampang-gampang menuduh orang berbuat zina. Di dalam Islam itu sangat berat, termasuk dosa besar itu. Qadzaf namanya. Menuduh orang lain berzina itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Apalagi tidak ada saksi. Walaupun sudah terlihat satu selimut dan tidak berbusana kedua-duanya, kita tidak bisa menuduh orang dia berbuat zina. Tidak boleh. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya harus tahu masuknya alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan. Harus benar-benar tahu dengan mata kepala. Harus benar-benar tahu dengan mata kepala. Jadi tidak gampang nuduh orang berzina itu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, pembahasan tentang iddah. Apa itu iddah? Masa penantian. Masa penantian seorang istri. Kenapa kok menanti? Pada saat dia cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dan iddah ini hanya berlaku untuk seorang istri, tidak berlaku kepada suami. Misalnya istrinya meninggal, kemudian jarak 1 jam suaminya nikah lagi. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya cuma itu namanya tidak punya perasaan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau istri ada aturannya, ada namanya iddah, masa penantian. Jadi istri itu tidak bisa kalau misalnya ditinggal mati sama suaminya atau dicerai sama suaminya, jarak beberapa saat dia langsung menikah, tidak bisa. Ada aturannya itu iddah. Nah, kita akan bahas secara rinci di sini. Al-iddatu lughatan ma'khudatun minal adad. Iddah itu secara bahasa diambil dari kata adat, artinya berbilangan. Karena iddah itu kan ada bilangannya, nanti akan dijelaskan. Jadi bilangan 1, 2, 3 itu termasuk iddah dari segi bahasa. Tapi dari segi syara, ini yang akan kita bahas. Muddatun yatarabbasu fihal mar'atu li ma'rifati bara'ati rahimiha aw li ta'abbudi aw li tafajju'iha ala zaujin. Iddah itu apa? Iddah itu adalah masa penantian seorang perempuan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kosongnya rahimnya seorang perempuan itu, seorang istri itu. Itu tujuan yang pertama. Atau bisa jadi bertujuan untuk kedua. Yang kedua, aulit ta'abbudi, atau memang murni untuk beribadah, perintah dari Allah. Atau bisa dengan alasan yang ketiga, auli tafajju'iha ala zaujin, atau memang karena bersedih atau berkabung karena ditinggal oleh suami. Itu 3 alasan kenapa orang melakukan iddah.
Tapi kebanyakan alasan yang paling dominan itu alasan yang kedua, murni menjalankan perintah Allah. Jadi pada saat istri itu nanti dicerai atau ditinggal mati sama suaminya, dia itu nanti berkewajiban untuk menunggu. Untuk bisa menikah lagi itu dia harus menunggu. Tatarabbasu, menunggu. Di dalam masa itu dia harus menunggu. Kalau tidak menunggu langsung tidak boleh. Salah satu tujuannya yang pertama untuk mengetahui kosongnya rahim. Misalnya istrinya itu dicerai sama suaminya dalam keadaan hamil, kan seperti itu. Nah, untuk mengetahui bahwa nanti rahimnya itu sudah kosong, ya harus melalui masa penantian. Kalau misalnya sudah hamil tapi nanti dia tidak menunggu, kemudian dinikahi sama laki-laki lain, nanti kan dia memungkinkan anaknya itu nanti agak susah. Atau misalnya dia masih belum hamil, ya maaf, misalnya dia belum hamil tapi sudah dijima oleh suaminya, nanti kan jadi rancu nanti anaknya itu. Anaknya siapa? Nah, itu nanti bisa melakukan iddah untuk mengetahui kosongnya rahim. Atau memang murni untuk beribadah. Dan ini memang kebanyakan seperti itu orang melakukan iddah itu. Dan ini dominannya seperti itu. Karena misalnya ada seorang istri ditinggal oleh suaminya sedangkan dia tidak hamil, misalnya, mestinya kan dia cukup dengan 1 kali suci sudah bisa. Tapi kenapa harus dengan 3 kali sucian? Mestinya ini karena memang murni untuk beribadah, atau memang tujuannya itu karena memang berkabung itu ya bersedih karena ditinggal oleh suaminya. Dan ini sangat wajar sekali. Tapi ada sebagian perempuan itu yang ketika ditinggal mati oleh suaminya tambah bersyukur, tambah sujud syukur itu. Ada juga sebagian seperti itu. Nah, untuk memahami iddah secara umum akan saya jelaskan dulu melalui skema. Sebelum kita baca kitabnya, akan saya jelaskan dulu melalui skema. Secara umum iddah, paham ya artinya masa penantian iddah itu ya. Iddah itu ada 2. Ada iddah firaqul hayah, ada iddah firaqul wafah. Ditinggal aja tidak apa-apa. Iddah itu masa penantian itu karena cerai hidup, berarti dia diceraikan, kan ya? Atau cerai mati, berarti suaminya mati. Ini aturannya berbeda. Kalau cerai hidup ada perincian, bisa jadi yang istri itu hamil. Nah, yang istri itu hamil, bisa jadi istrinya tidak hamil. Kalau dalam istilah fikihnya hail namanya. Hail itu namanya tidak hamil. Ini juga nanti aturannya berbeda. Kalau ada seorang istri dicerai oleh suaminya, suami cerai hidup, kemudian istrinya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai istrinya melahirkan. Iddahnya itu sampai istrinya melahirkan. Jadi setelah melahirkan, maka nanti si istri boleh untuk menikah lagi kalau mau menikah. Kalau tidak mau menikah karena setia dengan pasangan yang pertama, ya itu kan urusannya sendiri. Tapi ini masanya sampai istri itu hamil. Kalau istri sudah hamil, maka nanti dia sudah Masya Allah, iya. Kalau istri sudah melahirkan, maka nanti masa penantiannya sudah selesai, sudah habis. Nah, melahirkan itu bagaimana?
melahirkan bisa jadi melahirkan anak, memang yang lahir itu anak, atau memang yang keluar itu bukan anak, semisal kayak mudghah. Ada kan di dalam istilah di dalam rahim wanita itu kadang-kadang keluar alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ada mudghah, segumpal daging. Nah, ketika yang keluar adalah alaqah, segumpal darah, maka itu masih belum dikatakan melahirkan. Tapi kalau yang keluar adalah segumpal daging, mudghah, maka itu sudah sama seperti mengeluarkan anak. Jadi juga nanti habis masa penantiannya, masa iddahnya. Tapi ini dengan syarat di situ harus bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang perbayian. Misalkan dukun bayi. Ini apakah memang benar bakal anak atau memang darah penyakit atau istilah-istilah lain? Bukan bakal anak. Kalau misalkan dari dukun bayi atau dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis anak misalnya mengatakan, oh ini mestinya nanti jadi anak, maka itu juga nanti dia sudah habis masa iddahnya, masa penantiannya. Kalau laki-laki cukup 2 kesaksian dari orang yang ahli di bidang perbayian itu. Kalau perempuan wajib 4. Dukun bayi perempuan harus 4. Kalau dukun bayi laki-laki ada apa enggak? Ya mungkin saja ada, 2 cukup kalau laki-laki. Jadi tidak harus melahirkan anak yang sempurna itu. Jadi bisa jadi orang keguguran tapi yang keluar adalah segumpal darah, itu juga sama. Berarti sudah habis masa penantiannya. Kalau seorang istri dicerai sama suaminya, cerai hidup, paham cerai hidup yang masih kecil, Mbak Ziza, dicerai ya, berarti suaminya masih hidup, dalam keadaan tidak hamil, maka ini nanti dibagi menjadi 2. Ada kalanya si istri itu zatul aqra. Ada kalanya si istri itu zatul ashhur. Apa itu zatul aqra? Zatul aqra itu seorang istri yang pernah haid dan masih rutin haid. Jadi waktu dicerai itu si istri ya otomatis biasanya sudah haid kan? Iya. Kecuali istrinya masih kecil, dan boleh-boleh saja. Kecuali istrinya masih kecil, nanti lain lagi ceritanya. Ini istrinya masih bisa haid dan masih rutin haid dan dicerai sama suaminya. Berapa masa iddahnya, berapa masa penantiannya adalah salah satu quru. Berapa? 3 kali sucian. Paham 3 kali sucian? Mbak Zizah paham 3 kali sucian? Sudah haid? 3 kali sucian itu haid, kemudian cuci, haid lagi, cuci lagi, haid lagi, suci lagi. Maka selama itu dia melakukan iddah. Dia melakukan iddah karena dicerai sama suaminya. 3 kali sucian. Jika memang ini perempuan yang pernah haid dan masih rutin haid. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah perempuan yang sudah tidak haid dan belum mencapai usia 62 tahun. Misalnya karena ada satu hal di mana rahimnya itu diangkat sehingga mestinya dia haid tapi sudah tidak haid. Dikarenakan ada satu hal. Maka seperti itu juga sama. Nanti iddahnya adalah 3 kali sucian. Oh, gimana 3 kali sucian? Kan sudah tidak haid. Maka nanti dia harus menunggu sampai umur 62 tahun. Misalnya sudah ditunggu sama ini calon suaminya. Sudah dicerai kan ya. Dan dia sudah tidak bisa haid karena rahimnya misalnya diangkat misalnya seperti itu. Maka untuk bisa menikah lagi dia harus iddahnya 3 kali sucian. Karena dia sudah tidak haid, ya harus nunggu sampai umur 62 tahun. Karena umur 62 tahun itu umur di mana seseorang sudah tidak bisa haid. Menurut mazhab Syafi'i apa namanya? Menopause ya, menopause itu. Jadi misalnya ada seorang laki-laki menunggu, ini sudah dicerai sama suaminya, masih usia 30 tahun. Masih jamur, janda di bawah umur.
atau Jamuddin, janda muda rajin. Nah, itu juga sama itu. Itu nanti menunggu sampai umur 62 tahun. Setelah umur 62 tahun, maka nanti ditambah iddah yang datul ashur ini, yaitu 3 bulan. Ternyata setelah menunggu 3 bulan, si ini ya mati. Yaitu karena menggantungkan hati pada selain Allah, banyak kecewanya. Jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah, pasti banyak kecewanya. Karena manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia tidak bisa memenuhi semuanya, apalagi untuk memenuhi harapan orang lain. Ini rumus dari ulama-ulama itu. Jangan gampang menggantungkan kemauan, harapan kepada orang lain. Kamu kok terlalu mudah menggantungkan perasaan, harapan, kemauan kepada orang lain. Coba kamu pikir sendiri, orang itu sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi kamu berharap untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dan ini masuk akal. Rumus dari para ulama ini. Gantungkan hatimu kepada Allah. Kalau seandainya tidak dipenuhi di dunia, pasti di akhirat akan dipenuhi oleh Allah. Tidak mungkin kecewa. Orang banyak kecewa itu karena terlalu banyak berharap kepada orang lain. Akhirnya banyak kecewa. Jangan terlalu banyak berharap. Kalau misalkan ada yang datang ke rumah laki-laki kemudian tidak datang lagi, tidak usah tanya kapan datang lagi. Ya sudah, biarkan aja. Hanya nanti jadi sakit hati terus. Kayak salah satu anggota yang ada di sini. Terlalu banyak berharap. Ya biarkan. Kalau sudah jodohnya ya pasti nanti datang lagi. Kalau bukan, ya biarkan pergi. Berarti memang bukan jodohnya, begitu. Nah, jadi ini datul akro itu orang yang masih bisa haid dan rutin untuk haid. Maka ketika dia cerai sama suaminya, cerai hidup, maka masa penantiannya adalah 3 kali sucian. Atau memang dia sudah tidak haid tapi usianya masih belum mencapai 62 tahun, maka masa penantiannya juga sama, 3 kali sucian. Yang kedua, ada perempuan tipenya itu datul ashur, orang yang memiliki bulan. Bukan bulan yang ada di atas itu, bukan. Ini datul ashur ini adalah orang yang masih belum haid. Misalnya anak kecil. Perempuan minimal bisa keluar darah haid usia berapa? 9 tahun. Jadi ini ada anak menikah sebelum usia 9 tahun. Anak perempuan menikah sebelum usia 9 tahun. Sah pada sah? Ya boleh-boleh saja. Ternyata sebelum 9 tahun dicerai sama suaminya. Maka ini iddahnya tidak pakai iddah yang ini. Iddahnya pakai iddah yang ini. Datul ashur. Berapa iddahnya? Salah satu ashur. Salah satu ashur, yaitu 3 bulan. 3 bulan. Jadi kriteria datul ashur itu yang pertama ada 3 kriteria. Pertama memang masih belum pernah haid sama sekali. Seperti contoh yang tadi itu, kurang dari 9 tahun. Kriteria yang kedua, perempuan yang dewasa tapi masih belum pernah haid sama sekali. Ini juga nanti ketika dia dicerai sama suaminya, maka iddahnya juga tidak pakai ini karena dia masih belum pernah haid. Iddahnya pakai yang ini, 3 bulan. Misalnya perempuan usia 30 tahun. Ini kan mestinya kebanyakan perempuan kan sudah haid ya. Tapi dia masih belum pernah haid. Kemudian dia dicerai sama suaminya, maka pada saat setelah dicerai dia masa menunggunya selama 3 bulan, bukan 3 kali sucian. Paham? Paham? Kemudian kriteria yang ketiga, datul ashur itu adalah perempuan yang memang sudah tua, yang sudah tidak bisa haid dan usianya sudah 62 tahun. Tapi ya masa tega menceraikan perempuan yang sudah tidak haid, yang sudah tua, usia 62 tahun, ya sudah, kita pisah saja, kita cerai saja. Ya walaupun tidak cerai nanti juga bakal pisah itu, ntar lagi mati, kan gitu. Maka ini ketika tidak memenuhi syarat datul akro, maka nanti iddahnya pakai yang ini 3 bulan. Tapi kalau perempuan itu masih haid dan masih rutin haid, maka pakai 3 kali
sucian. Atau tadi itu kriteria yang kedua apa? Perempuan yang sudah tidak haid tapi masih belum mencapai usia 62 tahun. Maka ini idahnya juga 3 kali sucian. Sudah haid semua? Mbak ini sudah haid belum? Tahu haid? Keluar darah? Belum ya? Kelas berapa? Oh, kelas 5. Rata-rata kelas berapa usia bisa keluar haid? Ada yang kelas 5 ya? Tapi belum ya? Belum. Oh, kelas 4 juga ada. Ya, itu kan memang kebanyakan saja. Kalau cerai mati, artinya istrinya ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berapa? Idahnya jika si istri itu bisa jadi hamil, maka idahnya sama seperti di atas. Apa? Sampai melahirkan. Tapi kalau istrinya tidak hamil, kalau istilah fikihnya hail namanya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari kalau memang tidak hamil. Jadi tidak perlu diperinci seperti yang ini. Tidak perlu diperinci sama seperti yang ini, apakah dia masih haid, masih rutin haid, ataukah dia ini yang sudah belum pernah haid atau sudah tidak pernah haid, orang yang sudah dewasa. Tidak sama seperti ini. Jadi ini langsung secara umum. Kalau dia cerainya cerai mati, maka ketika dia tidak hamil, maka dia iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi tidak boleh langsung nikah, nunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian juga kalau salah satu perbedaan juga yang lain antara iddah cerai hidup dan iddah cerai mati ini, kalau cerai hidup itu ada hubungnya dengan dukhul. Apa dukhul itu? Tahu dukhul? Dukhul itu sama dengan jima. Jadi ini ada hubungnya dengan jima. Kalau istrinya sudah pernah dijima, baru ada muncul iddah. Kalau misalnya istrinya belum pernah dijima sama sekali, tidak ada iddah sama sekali. Misalnya setelah qabiltu nikahaha misalnya, kemudian dicerai sama suaminya. Ini kan kemungkinan masih belum pernah dukhul kan? Belum pernah dijima, maka tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Jadi ini ada hubungannya dengan dukhul, dengan jima, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedetik 2 detik, yang penting pernah. Maka itu nanti ada peraturan iddah itu ketika dicerai sama suaminya. Berbeda dengan ini walaupun tidak didukhul, maka tetap ada kewajiban iddah. Misalnya waktu akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Sutio dengan mas kawin uang 1 juta, dibayar tunai. Setelah itu gimana para hadirin? Ternyata suaminya meninggal. Kan otomatis belum pernah didukhul kan? Belum pernah dijima kan? Tapi tetap ada aturan ini. Tapi tidak mungkin kalau yang ini. Masih ada aturan iddah, yaitu iddahnya 4 bulan 10 hari. Akhirnya mantannya bilang, "Hore," karena sudah meninggal. Nah, ini secara umum gambarannya seperti itu. Paham? Jadi perempuan yang sudah cerai itu jangan langsung cari laki-laki lain, tunggu dulu. Ada aturannya itu, harus menunggu dulu. Dan ada sedikit perbedaan antara perempuan yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan mati, ditinggal mati suaminya, itu dia punya kewajiban lain. Apa kewajibannya? Yaitu ihdad.
Ihdad itu pertama tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak boleh. Kemudian tidak boleh keluar rumah. Kemudian tidak boleh rambutnya dikasih minyak. Kemudian tidak boleh bercelak. Pokoknya intinya yang seakan-akan dia berhias. Masa baru tinggal mati suaminya dandanan menor. Akhirnya yang takziah itu, oh ini kayaknya sudah siap untuk menikah lagi. Tidak boleh seperti itu. Harus, jadi dia menunjukkan perasaan kayak berkabung seperti itu. Walaupun kadang-kadang juga hatinya, alhamdulillah masih bisa balik sama mantan. Tidak boleh. Ini aturannya, dia tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai minyak wangi, kemudian juga tidak boleh pakai semacam henna. Pokoknya yang sekiranya berhias. Kemudian bajunya juga baju-baju biasa, tidak boleh keluar. Selama kapan? Ya selama masa iddah itu. Kalau dia wanita yang hamil ya berarti sampai melahirkan. Iya. Kalau mandi tidak apa-apa, mandi tidak apa-apa. Masa coba bayangkan iddah selama 4 bulan misalnya yang 4 bulan saja, tidak mandi 4 bulan kayak apa coba? Ya tidak apa-apa, mandi pakai sabun juga tidak apa-apa, mandi pakai sabun. Yang tidak boleh itu pakai minyak wangi, itu tidak boleh. Coba tapi bayangkan kalau baru kehamilan usia 1 bulan, berarti harus selama 9 bulan misalnya tidak mandi, ya bukan tidak boleh kalau mandi boleh. Yang tidak boleh itu berhias, pakai minyak wangi dan seterusnya. Jadi ini kita biar tahu, bukan untuk agar kita cerai, agar kita tahu. Misalnya juga ada temannya, ada tetangganya, ada keluarganya yang sudah cerai, itu biar tidak gampang-gampang langsung untuk menikah, karena memang ada batasannya gitu. Kita bahas satu persatu. Aqsamul iddah. Al iddatu qismani. Iddah itu dibagi menjadi 2. Ada iddatu firaqi hayah. Iddah karena cerai hidup. Wa iddatu firaqi wafah, dan iddah cerai mati. Fal ula, yang pertama, iddah cerai hidup ini la tajibu illa alal madkhuli biha. Tidak wajib melakukan iddah kecuali perempuan yang sudah didukhul. Apa dukhul itu? Dijima. Dukhul itu kan dari dakhala, masuk. Nah, begitu. Jadi kalau masih belum pernah didukhul, maka tidak ada iddah. Misalnya kayak tadi itu sudah selesai akad nikah, ya anggap saja tidak langsung dicerai, jarak 1 bulan tapi belum pernah disentuh. Jadi setelah akatan itu suaminya langsung pergi ke luar negeri, karena otomatis kemungkinan besar masih belum pernah disentuh kan, masih belum pernah dijima, masih belum pernah berhubungan badan. Kemudian setelah ke luar negeri, di luar negeri kok kayaknya ada perempuan yang lebih menarik gitu, lebih muda, ya katanya orang selingkuh tuh biasanya bukan karena yang cantik tapi karena gampangan katanya. Lebih muda, akhirnya diceraikan istrinya yang di Indonesia itu. Akhirnya apa? Ini apa? Berarti tidak wajib iddah karena tidak didukhul. Nah itu. Kemudian cerai hidup itu ada kalanya yang dicerai itu adalah perempuan yang hamil, maka wahyal lil hamili wad'ul hamli, yaitu iddahnya dengan sampai melahirkan. Walaupun itu anaknya adalah anak yang masih memungkinkan anak orang lain. Misalnya seperti pembahasan kemarin li'an itu tadi. Suami menuduh istrinya berzina. Berarti kan otomatis kemungkinan anaknya itu adalah anak orang lain kan. Tapi kan juga masih ada kemungkinan bahwa itu adalah anaknya sendiri kan. Ketika masih memungkinkan itu adalah anaknya sendiri, maka tetap sama iddahnya sampai melahirkan.
Tapi kalau murni itu tidak ada kemungkinan dari anaknya suami yang pertama itu, maka iddahnya ya lain. Tidak sampai melahirkan, karena ini kan dari zina itu. Kalau memang tidak ada kemungkinan ke suami yang asli, iddahnya tidak sama seperti aturan ini. Kemudian walil hail hurrati, dan bagi perempuan yang tidak hamil, dzatil aqra, yaitu orang yang mempunyai sucian, iddahnya adalah 3 kali sucian. Wadzatil ashhuri, dan orang yang mempunyai bulan, kayak tadi itu, dzatul ashhur itu siapa? Anak yang masih kecil sudah dicerai, maka nanti juga iddahnya itu tidak sampai melahirkan karena masih belum hamil kan dia, maka dia nanti iddahnya adalah berapa? 3 bulan. Atau perempuan dewasa yang belum pernah haid sama sekali, ini mungkin apa enggak kasus seperti ini? Hah? Tapi jarang. Mungkin ya, mungkin. Jika memang seperti itu, maka nanti juga iddahnya 3 bulan. Atau perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak haid, usianya mencapai 62 tahun. Kalau belum mencapai 62 tahun, walaupun sudah tidak haid, nanti iddahnya lain. Harus nanti iddahnya 3 bulan. Contoh yang lain misalnya, contoh yang memungkinkan ini adalah bukan anaknya suami. Misalnya suaminya usia 8 tahun. Suaminya usia 8 tahun. Istrinya usia sekitar 9 tahun. Mungkin hamil apa enggak? Enggak. Hah? Enggak mungkin hamil 9 tahun. Ya kecuali sudah Ya mungkin saja. laki-laki itu sudah balik keluar dari Islam. Ya, begini maksudnya. Usia 9 tahun itu ketika ada orang berhubungan dengan dia, apakah mungkin hamil? Mungkin kan ya? Jadi gini contohnya, kayak tadi itu. Jadi intinya kalau hamil itu yang penting hamilnya itu dinisbatkan kepada suami yang asli. Kalau tidak dinisbatkan kepada suami yang asli, murni kepada orang lain, maka itu nanti tidak dengan sampai melahirkan itu tadi. Contohnya seperti ini, suaminya masih usia 8 tahun. Nah, sedangkan laki-laki itu bisa keluar mani minimal usia 9 tahun kan? Usia 9 tahun kan laki-laki keluar mani? Iya, 9 tahun. Berarti kalau sebelum 9 tahun kan tidak mungkin dia mengeluarkan mani di rahim istrinya kan? Kalau tiba-tiba istrinya hamil dan dicerai, otomatis itu nanti kan dia bukan anaknya dari suami yang asli. Berarti tidak pakai aturan sampai melahirkan itu tadi. Ini otomatis anaknya orang lain. Karena tidak mungkin punya anak, suaminya masih belum keluar mani. Sedangkan anak itu bisa terjadi kalau ada percampuran 2 mani itu. Mani dari seorang laki-laki dan mani dari seorang perempuan, paham? Yang penting anak itu dinisbatkan kepada suami yang asli, walaupun dengan cara li'an kemarin itu. Li'an itu kan dituduh zina, tapi masih memungkinkan itu adalah anaknya dari suami yang asli kan? Tapi kalau yang tadi kan tidak mungkin sama sekali kan? Maka tidak pakai aturan sampai melahirkan, karena tidak sesuai dengan aturan. Walil haili ghairil hurrati, itu aturan bagi wanita merdeka. Tapi kalau yang tidak merdeka seperti budak, kalau istilah perempuan amah namanya, sudah tidak ada, maka separuhnya. Berarti kalau dia termasuk wad'ul hamli, yang apa namanya? Kalau wad'ul hamli ya kalau hamil berarti sampai melahirkan. Tapi kalau yang salah satu kuru ini, akro ini, maka separuhnya 3, separuhnya. Tidak bisa 1,5, tidak bisa, jadi harus 2. Harus 2. Kalau yang datul asyur, maka berapa? 1,5 bulan. Ya itu perbedaannya. Wasaniyatu tajibu walau ala ghairil madkhuli biha. Dan yang iddah cerai ini, cerai mati ini tidak harus didukhul. Yang penting sudah ditinggal mati, maka dia sudah wajib
iddah. Makanya ini tadi itu ada ta'abbud, murni melakukan ibadah perintah Allah. Jadi kadang-kadang bukan untuk membersihkan rahim, juga karena kadang-kadang juga bukan karena berkabung, karena dia tidak berkabung sama sekali, tidak bersedih, murni karena memang menjalankan ibadah. Sama seperti kita sholat subuh, kenapa kok harus 2 rakaat, sholat duhur kenapa kok harus 4 rakaat, ya murni lit ta'abbud, murni kita menjalankan perintah Allah untuk niat ibadah. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Paham ya? Paham? Nah, makanya setelah ini bisa di cross check sendiri di sekitarnya. Perempuan-perempuan yang sudah cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, itu coba diwawancarai. Begitu. Atau tanya-tanya, ini kapan nikahnya? Saya nikahnya mungkin sebulan lagi. Oh jangan, tidak boleh. Kita tugasnya orang berilmu untuk memberikan pengetahuan. Nikah kok sebulan lagi? Ya, tapi kan sudah lama sebulan itu. Iya, tapi idahnya masih belum habis. Mau dengan jenis apapun belum habis semuanya. 1 bulan kan? 1 bulan setengah? Belum juga. 3 bulan? Ya mungkin saja. Kalau 3 bulan. Itu terkait dengan iddah. Silakan yang mau bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Yang agak digampangkan biasanya ini, iddahnya orang yang cerai hidup. Kalau cerai mati mungkin dia masih agak malu mau langsung nikah itu, jadi prosesnya masih cukup lama. Tapi kalau yang cerai hidup itu kadang-kadang tidak sampai lama sudah nikah. Ini tidak boleh. Kalau berlaku untuk istri, kalau suami boleh-boleh saja. Walaupun baru pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung dia akad, boleh itu. Suami sadis. Boleh, tidak apa-apa. Dalam Islam tidak haram. Atau mungkin memang sudah pesanan istrinya. Ini istri yang solehah. Memang pesanan istrinya. Jadi sampai wasiat. Sudah sakaratul maut masih wasiat. Pokoknya nanti setelah pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kamu harus segera akad biar kamu tidak banyak dosanya. Misalnya. Boleh. Tidak ada dosa. Jadi kalau perempuan harus ada ininya di samping. Jadi itu nanti juga tidak boleh dilamar sama orang di masa-masa itu. Walaupun ngelamar tidak boleh. Apalagi sudah, kalau ancang-ancang tidak apa-apa. Yang penting jangan ngomong. Pakai kuda-kuda. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan pembahasan berikutnya nanti adalah rodok dan nafkah, memberi nafkah. Nafkah dari seorang suami kepada istri itu yang wajib diberikan apa saja. Nanti biar tahu. Kalau udah tahu, cuma dikasih uang nanti, wah ini kok udah dikasih nih, dikira sudah cukup, padahal ada aturan-aturannya. Ya minta nanti sama suami. Karena ada aturan-aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.